Perkembangan sosial dan ekonomi Indonesia mendorong peningkatan kebutuhan data center atau pusat data. Tak cuma pemain lokal, 5 tahun terakhir potensi pasar yang menggiurkan semakin menarik sejumlah perusahaan global untuk berinvestasi di Indonesia. Microsoft, Amazon, Alibaba, dan Tencent adalah sebagian di antara nama-nama besar itu. April 2021 lalu, Tencent Cloud telah menyelesaikan proyek internet data center pertama di Indonesia dengan lokasi Jakarta. Tencent Cloud adalah anak usaha Tencent Holding Ltd yang merupakan perusahaan teknologi dan raksasa game asal Cina. Dalam pemberitaan Kompas.com, Senior Vice President Tencent Cloud International Po Suyung pernah mengatakan Indonesia salah satu negara dengan pangsa pasar cloud yang potensial dan tumbuh dengan cepat. Dia memprediksikan nilai pasar cloud di Indonesia tahun 2023 akan mencapai 800 juta dolar atau sekitar 11,7 triliun rupiah. Dalam riset JLL yang berjudul Data Center in Indonesia Unveiling the Potential to Become the Next Digital Hub mencatat, pada tahun 2021, Microsoft, Alibaba, Digital X, ST, Telemedia Global Data Centers, Temasek, Logos, dan Pure Data Center juga mengungkap rencana pengembangan data center di Indonesia. Kontan mencatat, pada Februari 2021, Microsoft mengumumkan inisiatif pembangunan data center regional pertama di Indonesia untuk menghadirkan layanan cloud. Menurut penelitian IDC, investasi Microsoft di Indonesia berpotensi menghasilkan pendapatan baru hingga 6,3 miliar dolar dari ekosistem pelanggan dan mitra lokal Indonesia. Sementara, Alibaba Group Holding Limited melalui Alibaba Cloud menggandeng PT Indo Internet untuk membangun Edge Data Center. Kerjasama Edge dan Alibaba Cloud ke depan secara tidak langsung melibatkan perusahaan Hong Kong yang sudah beroperasi selama 20 tahun yakni Digital Edge. Pasalnya, sejak Juni 2021, Digital Edge menjadi pengendali utama saham Edge lewat investasi sebesar 165 juta dolar. Menurut informasi dalam situs resmi Edge, Alibaba Cloud merambah data center Indonesia sejak tahun 2018 lewat pendirian data center pertama. Adapun kemitraan dengan Edge berjalan sejak Januari 2019 atau tercatat sebagai perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia. Bersamaan dengan pengumuman kemitraan dengan Edge, Alibaba Cloud meluncurkan data center kedua, sehingga Alibaba Cloud memiliki 55 availability zone yang tersebar di 19 wilayah di seluruh dunia. Sementara perusahaan lokal Triputra Group milik Taipan TP Rahmat memilih berkongsi dengan dua perusahaan Singapura. Keduanya yakni STT GDC dan Temasek yang merupakan sovereign wealth fund milik Singapura. Kerjasama ketiga perusahaan tersebut dalam bentuk pembangunan data center berkapasitas 72 MW di Bekasi. Tahap pertama diperkirakan beroperasi pada tahun 2023. Selain Singapura dan Indonesia, situs resmi STT GDC menampilkan lokasi pengembangan bisnis di Inggris, India, China, Thailand, dan Korea Selatan. Mitra mereka yakni Fraser Property, Yosung Star Hub, dan Tata Communication. Dua pemain asing lain yang mengumumkan rencana pengembangan data center di Indonesia pada tahun ini adalah Logos dan Pure Data Center. Pure Data Center bergerak dalam bisnis desain, pembuatan dan pengoperasian data center dengan konsep white label dengan klien global. Pemegang saham utama Pure Data Center seperti Oaktree Capital Management merupakan perusahaan ekuitas swasta global dengan aset kelola 100 miliar dolar. Selain itu, juga ada Investment dan Development Office of the Government of Ras Al Khaimah. Yunus Karim, Head of Research JLL Indonesia, melihat akan ada lebih banyak pengembangan fasilitas data center baik oleh pemain lokal maupun internasional di masa yang akan datang. Sasaran pengembangannya termasuk di luar Jabodetabek. JLL Indonesia mencatat sejauh ini Jabodetabek masih dianggap sebagai pasar utama di Indonesia. Makanya, sejumlah fasilitas data center berkutat di Jakarta Pusat, Bogor, dan Tangerang. Sejumlah katalis positif juga mendukung pasar data center Indonesia. Selain demografis dan jumlah kelas menengah, katalis positif lain untuk Indonesia seperti mega proyek pembangkit listrik 35.000 MW, Palaparing, satelit Satria, pengembangan 5G, dan potensi pertumbuhan e-commerce. Jumlah pengguna e-commerce Indonesia pada tahun 2025 kemungkinan akan mencapai 221 juta atau tumbuh sekitar 60% ketimbang tahun 2020.
pendapatan e-commerce bakal naik dari 8,5 miliar dolar pada tahun 2017 menjadi sekitar 56, miliar dolar pada tahun 2025. Namun, katalis-katalis positif tersebut sebagian besar merupakan proyek yang sedang berjalan. Pada kenyataannya, tantangan pembangunan data center juga tidak sedikit. Selain aturan dan birokrasi, tantangan lain karena belum meratanya ketersediaan jaringan serat optik, daya listrik, dan infrastruktur, tak terkecuali resiko banjir dan bencana alam.